Halo Sobat Lisik, kembali lagi bersama gue Jefferson pada episode cerita horor. Cerita kali ini merupakan cerita teman gue yang namanya sudah disamarkan. Dan ini adalah kejadian nyata yang dia alami. Dan cerita dimulai. Hai, sebut saja namaku Vanessa. Aku ingin bercerita sedikit tentang kejadian mistis yang aku alami pada sekitar tahun 2017 ketika aku baru lulus SMA, di mana kelasku ingin mengadakan kegiatan perpisahan kelulusan. Kami sekelas berencana menginap selama 1 malam di villa milik wali kelasku saat itu. Sebut saja namanya Ibu Nunu. Tentu saja wali kelasku mendampingi sebagai penanggung jawab. Lokasi villanya ada di daerah Puncak Cisarua. Pada hari H kami semua sudah berkumpul di depan sekolah. Dan setelah semua anak sudah berkumpul, akhirnya kami berangkat. Lalu singkat cerita, setelah sampai di villa, semua situasi dan kondisi masih baik-baik saja. Aman terkendali, tidak ada mencurigakan. Lalu lingkungan villa yang bisa dibilang sejuk dan asri membuat kami semua merasa nyaman dan ingin menetap lebih dari 1 hari. Walaupun kondisi villa saat itu memang lumayan agak kotor, tapi masih oke lah bisa dibersihkan ramai-ramai. Maklum juga karena villa ini sudah kosong selama lebih dari 5 tahun. Dan Ibu Nunu pun jika kesini, dia hanya menggunakan bangunan di sebelah bagian kiri. Waktu itu Ibu Nunu ikut bersama suaminya. Dari siang sampai sore hari kegiatan kami hanya masak-masak dan makan-makan bersama. Semuanya berjalan dengan menyenangkan sampai akhirnya sore hari datang. Nggak tahu apa ini perasaanku saja atau mungkin teman-temanku yang lain juga merasakan suasana di sore itu rasanya agak sepi. Padahal jumlah kami tidak sedikit. Tentu harusnya terasa ramai. Posisi villa tepat di pinggir jalan kampung. Cukup jauh daerahnya untuk ke jalan besar. Kanan kiri masih jauh dari tetangga atau rumah warga. Tepat 300 meter di depan villa ada masjid besar. Dan villa ini tepat menghadap ujung jalan, atau bisa dibilang seperti rumah tusuk sate. Waktu itu sekitar jam 17.30 menjelang malam, aku mengajak 2 orang teman untuk membeli cemilan ke warung yang ada di seberang masjid. Dia adalah Diana dan Cila. Cila yang lagi sibuk mencari sendal jepit yang biasa dia pakai, sedangkan aku dan Diana sudah menunggu siap di depan. Tidak lama kami berdiri di depan pagar, sayup terdengar suara orang melafalkan kalimat tahmid. Belum sempat aku menoleh, Diana sudah lari ngibrit ke dalam villa. Ternyata suara tahmid yang digemakan oleh sekumpulan orang yang disertai dengan membawa jenazah menggunakan keranda. Dibawa oleh beberapa orang dan sebagian mengikuti dari belakang. Memang tidak banyak, tetapi tetap bikin kami cukup kaget dan merinding bukan main. Dan yang lebih mengagetkannya lagi, rombongan itu melewati villa kami dan berhenti tepat di sebelah villa kami. Kami baru sadar ternyata di bagian kanan sebelah tempat kami parkir mobil ternyata adalah lahan kosong yang terdapat beberapa hiasan nisan di atasnya. Kami pun kaget luar biasa. Beberapa teman cowok yang dikenal paling rusuh di kelas ikut menghampiri proses pemakaman sambil mengintip di balik semak-semak. Mereka bilang bahwa yang sedang dikubur sore itu adalah seorang laki-laki. Dengan proses pemakaman yang cepat dan hanya diantar oleh sedikit orang, dan juga waktu pemakaman di sore hari menjelang maghrib, membuat
membuat kami sedikit aneh. Dan kami semua seperti berkata, "Hah, kok nguburin maghrib-maghrib? Emang gak pamali?" Entah sugesti atau perasaan kami saja, sore itu menjadi semakin mencekam. Niatku untuk membeli cemilan akhirnya tidak jadi, dan akhirnya hanya berdiam di ruang tamu bersama teman-teman. Anehnya, ketika kami sedang mengobrol di ruang tamu dan mulai melupakan kejadian yang tadi, tiba-tiba lampu gantung bergoyang-goyang ke kanan dan kiri. Kupikir itu gempa, ternyata tidak, karena lampu yang ada di depan teras tidak tampak pergerakan sama sekali. Dan saat itu kami semua melihat lampu itu bergoyang. Semakin dilihat, semakin bergerak kencang. Sampai akhirnya berhenti dengan sendirinya ketika Ibu Nunu datang menghampiri kami. Setelah itu, dia kembali ke ruangannya di kamar gedung samping bersama suaminya dan tidak kembali sampai besok pagi. Untuk menghilangkan rasa ketakutan kami memutuskan untuk sholat maghrib berjamaah di ruang tamu itu. Karena waktu sudah melewati maghrib dan langit juga sudah mulai gelap. Tentu kondisi sekitar semakin terasa hening dan mencekam. Tidak ada TV, tidak ada kursi, bahkan tidak ada gorden atau sehelai kain pun yang menutupi ruang tamu yang didominasi oleh kaca. Setelah kami sholat maghrib berjamaah, rasanya kami seperti diawasi oleh banyak mata dari luar. Kaca-kaca dari ruangan tamu ini tembus pandang keluar, baik itu ke teras depan, halaman samping kiri, hingga samping kanan. Kegiatan yang kami rencanakan pun semua berantakan. Hanya untuk membakar jagung di teras pinggir saja kami tidak berani. Malam itu terasa sangat panjang. Beberapa anak cewek berinisiatif untuk menutup kaca-kaca samping dengan kain-kain yang bisa menutupi. Kami sita semua sarung dan jaket anak cowok untuk menutupi hampir sebagian kaca di sebelah kanan dan di depan. Nggak tahu, rasanya di sebelah kanan villa itu terasa lebih dekat dengan makam yang masih basah tadi. Dan itu membuat kami semakin takut. Setelah itu kami hanya menghabiskan waktu dengan mengobrol sambil sesekali ketakutan. Sekitar jam 10 malam, para anak cowok merasa jenuh dan mereka kesal dengan keadaan yang semakin tidak nyaman. Dan pada akhirnya mereka memberanikan diri dengan sedikit umpatan. Udahlah, ngapain takut? Makin takut malah makin kerasa gak enak. Akhirnya mereka memberanikan diri untuk keluar dan mencoba menyalakan api untuk membuat jagung bakar. Tapi tidak sampai 10 menit, mereka ada di luar. Mereka berhamburan dan masuk ke dalam villa dengan kata-kata kasar. Dua orang dari mereka mengaku melihat pocong yang sedang berdiri mematung di ujung villa sebelah kanan bagian belakang, tepat di dekat batas villa dengan lahan kosong tempat pemakaman tadi. Keadaan semakin gaduh dan kami ketakutan. Kami berkumpul di tengah untuk mencoba saling menenangkan. Tiba-tiba semua kain yang kami rakit untuk menutup kaca-kaca lepas secara bersamaan dan meninggalkan pemandangan yang gelap gulita di balik kaca. Kami tetap mencoba tenang dan memasang kembali kain-kain itu. Sampai akhirnya 1 jam kemudian, teman dekatku memaksa minta ditemani untuk ke toilet. Dia kebelet buang air kecil dan tidak mungkin berani sendirian. Akhirnya aku dan 3 orang teman cewek lainnya bersamaan menuju ke toilet belakang. Selesai temanku buang air, saat berjalan menuju kembali ke ruang tamu,
Dua di antara kami mendapatkan hal yang sama sekali tidak diinginkan. Aku dan Yanti melihat wanita memakai dress putih sedang mengayun-ayunkan kaki di saung di luar. Dengan mata merah melotot dan rambut yang gimbal berantakan, sangat mengerikan. Saung itu bentuknya mirip semacam rumah pohon yang tidak terlalu tinggi tetapi sudah usang. Terlihat dari jendela belakang dekat toilet dengan jelas ia mengayun-ayunkan kakinya. Aku hanya bisa berusaha berjalan cepat sekuat tenaga, tapi tidak mau terlihat lari karena pasti akan membuat panik teman-teman yang lain. Rasanya malam itu aku ingin pulang, tapi tidak bisa karena waktu sudah terlalu malam. Maka dari itu kami mengurungkan niat untuk pulang larut malam karena jam sudah menunjukkan pukul 12:30 malam. Dan terpaksa kami harus menetap sampai pagi. Di dalam villa itu hanya terdapat satu kamar. Kamar itu awalnya diperuntukkan bagi anak cewek-cewek untuk tidur. Tapi karena kondisi dirasa tidak kondusif dan tidak nyaman, akhirnya kami semua berkumpul di ruang tamu bersama-sama. Tanpa satu orang pun yang bisa tertidur dengan nyenyak. Jangankan untuk tidur, merubahkan badan saja kami tidak berani. Sampai akhirnya jam menunjukkan pukul 2 malam, suasana semakin terasa dingin dan sepi. Sampai tiba-tiba sepi menjadi sayup-sayup bunyi kerincing lonceng. Anehnya, ternyata semua teman-teman saat itu, mereka semua juga mendengar suara itu. Suaranya semakin mendekat dan semakin kencang. Beberapa dari kami ada yang diam meringkuk, ada yang menangis, dan saling berpenggangan dengan erat. Dan akhirnya kita semua tetap berdiam hingga esok pagi pun tiba. Dan kami semua bersiap untuk pulang ke rumah masing-masing. Dan teror pun berakhir di situ. Dan cerita selesai. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa buat subscribe biar gak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Dan share ke teman kalian yang perlu tahu tentang cerita ini. Terima kasih, gue Jefferson pamit. Salam telisik.